Halo pemirsa, Kokoro no Tomo episode kali ini Amanda Zevanya akan mengajak pemirsa melihat hebohnya Tokyo Disneyland di waktu malam. Serunya mengintip pasar ikan tradisional Tsukiji dan menikmati hidangan khas Jepang. Juga kita akan bertemu dengan salah seorang sahabat dari Indonesia yang bekerja mengabdikan dirinya untuk merawat para lansia di Jepang. Jadi simak terus Kokoro no Tomo. Bertahun-tahun saya nungguin kesempatan ini berada di tempat yang diimpikan sama semua anak bahkan orang dewasa, dan sekarang saya beruntung banget karena di sini. Mom, I'm in Tokyo Disneyland. This is so great. Taman yang penuh dengan karakter Walt Disney ini berada di Prefektur Chiba, sekitar 1 jam dari Tokyo. Tokyo Disneyland merupakan taman hiburan Disney pertama yang dibangun di luar Amerika. Dibangun pada tahun 1983, pada malam hari Tokyo Disneyland selalu mengadakan acara parade-parade unik yang sangat spektakuler dan pesta kembang api yang memukau. Pesta kembang api ada di mana-mana, tapi pesta kembang api di Tokyo Disneyland, saya kehabisan kata-kata pemirsa. Selain kita dapat menikmati segala wahana yang ada di sini, pemirsa juga dapat menikmati pemandangan kembang api yang spektakuler yang hampir jarang kita temui. Kembang apinya cantik banget, keren banget, apalagi ditambah sama pemandangan dari castle-nya Disney. Dan saya beruntung banget jadi salah satu anak yang tumbuh dengan film-filmnya Disney. Dan saya juga berterima kasih banget karena Kokoro no Tomo saya bisa lihat langsung Tokyo Disneyland dan kembang apinya. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world. Sebentar lagi saya akan masuk ke It's a Small World, salah satu wahana dari banyak wahana yang ada di Tokyo Disneyland. Dan It's a Small World ini sangat spesial karena mengukuhkan moral mengenai persatuan dan perdamaian dunia. It's a Small World adalah istana boneka yang menampilkan keberagaman budaya yang terdapat di seluruh dunia. Wow, sangat mengagumkan pemirsa. Setelah masuk ke It's a Small World tadi, saya benar-benar semakin yakin bahwa kita satu sama lain harus benar-benar menjaga perdamaian dunia. Apalagi hubungan antara Indonesia dan Jepang. Makanya tonton terus Kokoro no Tomo. Setelah dari Tokyo Disneyland, Amanda akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi pasar ikan terbesar di Tokyo. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Kokoro no Tomo. Waduh, seneng banget saya Amanda Zevanya bisa menemani pemirsa di Kokoro no Tomo. Kokoro no Tomo adalah sebuah acara TV pertama di Indonesia yang mengupas mengenai hubungan sehati antara Indonesia dan Jepang. Pagi ini kita mau bahas mengenai pentingnya suatu kebersihan. Nah, makanya nih saya sengaja bangun pagi-pagi banget. Dan pemirsa lihat, sekarang jam 4 pagi di Tokyo. Dan lumayan dingin juga. Kenapa kita bangun pagi-pagi? Karena kita mau ke pasar ikan Tsukiji. Seperti kata pepatah, katanya kalau misalnya kita mau lihat kebersihan suatu restoran, kita lihat dapurnya. Nah sama aja, kalau kita mau lihat kebersihan suatu kota, kita lihat pasar tradisionalnya. Kalau misalnya di Indonesia kita dengar kata pasar ikan, apalagi tradisional, pasti yang kebayang kita pasti kotor banget, pasti jorok dan bau. Nah makanya sekarang kita mau lihat nih, kalau di Tokyo pasar ikannya kayak apa ya? Ikut saya makanya, yuk! Ayo pemirsa, kita naik taksi ke Tsukiji Morning Market. Oh, ternyata pintunya bisa kebuka sendiri. Hayo gozaimasu.
Pasar Tsukiji mulai beroperasi secara resmi pada 2 Februari 1935 dan merupakan pasar yang tertua di antara 11 pasar pusat grosir metropolitan Tokyo. Ohayou gozaimasu! Pemirsa, kita udah nyampe di Pasar Ikan Tsukiji. Pasar Ikan Tsukiji ini adalah pasar ikan yang paling besar di Jepang. Di dalamnya katanya ada sekitar 800 kios. Wah, banyak banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu yuk proses lelang ikan yang paling terkenal di dunia. Yang adanya ya di Pasar Tsukiji ini. Pemirsa, ini adalah area lelang di Tsukiji. Sebenarnya ini area off limit, artinya semua orang sama sekali nggak boleh masuk, bahkan publik dan media. Tapi tim Kokoro no Tomo dapat izin eksklusif nih buat ngeliput proses lelang di dalam. Tapi pagi ini saya mau bagi-bagi ke pemirsa gimana sih proses lelang di dalam. Ayo ikut saya. Seru banget ya pemirsa proses lelangnya. Nah, kalau ini proses lelang ikan tuna beku, sekarang saya mau ajak pemirsa untuk lihat proses lelang fresh seafood. Ayo. Pasar ikan Tsukiji bukanlah pasar ikan biasa. Di sini kita dapat menyaksikan ikan tuna yang besarnya melebihi tubuh orang dewasa dan harganya mencapai jutaan yen. Nah, ini dia tempat lelang yang fresh seafoodnya. Tempat lelang ikan tuna segar ini juga off limit pemirsa. Dan jujur aja, tadi sebelum saya masuk sini, saya pikir bakal acak-acakan, berantakan, dan bau amis banget. Tapi ternyata begitu masuk sini, lihat deh, ikan-ikannya rapi, tertata, dan nggak bau amis. Percaya nggak? Nah, pemirsa pasti penasaran kan, kok bisa nggak bau amis? Sama, saya juga penasaran. Kebersihan dan keteraturan juga menjadi ciri dari pasar ikan Tsukiji. Kami tidak mencium sama sekali bau amis yang berasal dari ikan. Sekarang saya mau tanya sama salah satu pedagang di sini, apa sih rahasianya kok pasar ikan bisa nggak bau? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Apa sih Bu rahasianya kok pasar ikan ini bisa nggak bau? で各店舗にはその海水とそれからお真水と出るところがあって交互に流しながら全部こうお水で流してる、はい、だから例えば大阪の砂漠はね歌はもうすぐにもお水を流す、だから年がら年中お水を流しているから大丈夫、自分たちもお魚臭い匂いは嫌だから一生懸命流す、手も洗うし。 Jadi kuncinya ternyata mereka itu selalu siram dengan air. Di sini banyak banget mereka alirin air supaya bau ikannya itu terbawa sama air. Makanya pasar ikannya bersih dan nggak bau. Pasar Tsukiji mempunyai petugas sanitasi pasar yang melakukan inspeksi untuk memonitoring dan mensupervisi cara menangani hasil laut, hingga pengaturan temperatur suhu dengan menggunakan termometer infrared, serta cara memajang produk yang baik dan benar, kualitas produknya terjaga dengan baik. Nah, habis dilelang, ikan-ikannya dibawa ke sini, pasar ikan. Kayak gitu. Nanti dari pedagang, ikan-ikannya dijual lagi, contohnya ke pengusaha restoran. Sudah puas melihat aktivitas yang ada di dalam pasar ikan Tsukiji? Sudah merasa lapar? Jangan khawatir, karena di Tsukiji Fish Market banyak terdapat kedai-kedai makanan laut Jepang yang memberikan sensasi daging ikan paling fresh langsung dari tangan nelayan. Jadi, jangan kemana-mana ya. Selain pemirsa dapat berkeliling dan melihat kegiatan yang ada di dalam pasar ikan Tsukiji, langsung dapat mencicipi kesegaran sushi di kios-kios yang tersebar di pasar ini. Setelah tadi kita udah muter-muter di pasar ikan Tsukiji, lihat langsung ikan tuna utuh yang masih segar. Sekarang saya mau lihat nih, ikan tuna yang udah jadi sushi. Sekalian sarapan, ikut saya ke dalam ya. Sushi adalah primadona wisata kuliner dari Jepang. Untuk mencicipi sushi kualitas terbaik, datanglah ke Tsukiji Market di kota Tokyo. Sumimasen. Korea itotsu. Korea itotsu. Kita cobain sushi yang pakai tuna. Nah, sushi pesanan saya udah datang. Saya makan dulu ya. Jadi pertama-tama kita tuang soyunya.
Pegang sushinya kayak gini, celupin dikit usoyu, dan makan sekali semua. Tadakimasu. Nah pemirsa, saya udah selesai makan sushi, saya udah kenyang, dan habis ini saya mau jalan lagi ke tempat lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kokoro no Tomo. Setelah dari sini, Amanda akan mengajak pemirsa untuk menemui salah seorang sahabat dari Indonesia yang bekerja di kota Sendai dan mengabdikan dirinya bekerja sebagai perawat di negara Jepang. Pemirsa Kokoro no Tomo, sekarang saya ada di rumah lansia Miyafuku di Sendai. Nah, mungkin pemirsa bingung kali ya, kok tiba-tiba dari Pasar Ikan Tsukiji saya ada di tempat ini? Karena hari ini kita mau menemui sahabat kita dari Indonesia yang berprofesi sebagai perawat. Berhubung tema kita di episode ini tentang kebersihan, pekerjaan ini adalah salah satu profesi yang sangat mengutamakan kebersihan. Yuk kita temui sahabat kita. Sejak tahun 2008, pemerintah Republik Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam penempatan tenaga kerja perawat untuk memenuhi kebutuhan akan perawat rumah sakit dan jompo di negeri matahari terbit. Hai, sampai-san Todoi-san desu ne. Hai. Hai. Hai,今日はソーダですね。はい。これ僕チョコレートね。土井さん大丈夫？開けられますかこれ？大丈夫。ちょっとね。はい。はい。はい。大丈夫です。Hai. Hey, lagi sibuk ya? Enggak juga sih. Enggak apa-apa nih? Enggak. Udah beres sih. Lagi ngapain? Jam 3 kan biasanya ada acara minum-minum gitu kayak coffee break gitu deh. Oke. Ayo kita sini. Aku mau lihat-liatin sini. Oke. Ternyata kualitas perawat asal Indonesia diakui keunggulannya dibanding perawat-perawat dari negara Asia lainnya. Seperti pria yang memiliki nama lengkap Jajang Rahmat Hidayat, penghuni rumah lansia tempat Jajang bekerja sangat memuji dan puas atas kemampuan perawat asal Indonesia ini. Selain karena pekerja keras, namun ia juga selalu ramah dan penuh senyuman. Dari tadi tuh kan jalan-jalan terus ya? Iya. Pasti capek dong. Lumayan. Ya udah dong, duduk dulu di sini. Ya, silakan duduk. Thank you. Oke. Kok bisa sih jadi perawat lansia di Jepang? Ya, Apa dulunya pernah jadi perawat lansia di Indonesia juga? kan dari dulu juga emang apa ya, suka ya dengan Jepang itu kan, misalnya dari budayanya juga kan kita ketahui bahwa Jepang budayanya menarik juga kan ya. Benar. Terus bisa lu sekalian kerja juga bisa main juga gitu kan. Terus mereka kan budayanya apa ya, pekerja keras juga kan, disiplin juga ya. Saya juga ingin belajar seperti mereka gitu. Kenapa nggak jadi perawat di Indonesia aja? Ya karena ada kesempatan, terus juga programnya juga meyakinkan. Terus kan ini programnya antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia gitu. Apa salahnya kita berpartisipasi dalam apa ya, menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Karena di sini kan kalau di Jepang itu lansianya kan lebih banyak daripada anak mudanya. Jadi mereka membutuhkan sekali perawat atau perawat-perawat lansia dari luar Jepang. Ada nggak pengalaman yang lucu gitu, yang aneh-aneh atau yang lucu? Kan kadang-kadang kan orang-orang lansia ada aja gitu kan yang menariknya. Kalau misalnya makan nih, udah makan, udah sampai mana? Sampai sini kan aneh kan, masa sampai sini kan bingung juga kan. Ini habis dari ini mau kemana? Belum ada rencana sih. Main aja ke apa tuh? Wah, boleh. Ya. Assalamualaikum. Gue ngapain aja? Piring. Ini kenalin, ini Manda. Ini Barka, teman. Halo Amanda. Amanda. Masuk. Wah, ini rumahnya. Tapi maaf nih, kayak gini nih, rumahnya nggak ada apa-apa. Enak banget. Ini rumah punya siapa? Punya Jajang sendiri atau? Bukan, ini apa, dikasih apa ya, dikasih fasilitas sama orang-orang yang dari kantor. Oh gitu. Jadi bayar bulanan? Enggak, kita free, nggak bayar sama sekali. Hidup di negeri orang dan terpisah dari keluarga merupakan tantangan tersendiri. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ma, Dama? Ya, halo. Dama? Alhamdulillah, jajan semua ada, Mas. Alhamdulillah sehat.
Biasanya libur. Itu tadi masuk sih soalnya besok dia masuk tapi pagi. Kalau di Jepang gini, kamu sebagai seorang muslim, kalau waktu sholatnya gimana? Kalau misalnya lagi kerja, biasanya di kosor ya, biasanya. Jadi misalnya kalau misalnya di duhur, kita kan istirahatnya cuma jam 1 doang. Jadi waktu itu jadi duhur sama asar kita gabung di sana. Gitu. Merantau dan bekerja di negeri orang memerlukan kegigihan dan semangat tinggi agar bisa bertahan dan sukses menjalani karir. Dalam program IJEPA, perawat Indonesia diberikan waktu selama 3 tahun untuk dapat lulus ujian nasional keperawatan Jepang dan mendapatkan lisensi sebagai perawat Jepang. Anak ke-8 dari 8 bersaudara ini harus selalu mencari waktu dalam kesibukannya bekerja untuk dapat mengasah kemampuan bahasa Jepang serta pengetahuan medisnya. Waktu tsunami yang di Sanda itu kamu ada di sini dong? Ada di sini lagi. Gimana tuh? Lagi apa? Pasti luar biasa takutnya ya. Kok kamu mau sih balik lagi ke Jepang? Nggak takut emangnya bakal kejadian kayak kemarin gitu lagi? Sebenarnya takut juga sih, kalau dibilang takut ya, tapi ada rasa keinginan buat terpanggil gitu untuk membantu mereka, karena mereka pada waktu itu sangat sekali membutuhkan gitu tenaga kita gitu. Dan kita juga di sini tidak hanya membawa nama saya sendiri, tapi juga membawa nama bangsa. Takutnya kalau misalnya kita tidak balik lagi, takutnya loh kenapa nih orang Indonesia katanya waktu dibutuhin aja, waktu susahnya kenapa nggak ngebantu gitu. Membuktikan bahwa orang Indonesia siap bekerja dalam kondisi apapun.